saya itu lihat darah aja tuh sebenarnya takut loh. Tapi kalau pas kurban ya saya tahan-tahanin. Saya mau ngelihat kambing yang saya pilih itu memang disembelih untuk kurban itu kayak gimana gitu. Dan saya biasanya bantuin panitia itu bagi-bagiin daging kurban itu. Assalamualaikum pemirsa Gospot yang tercinta semuanya, pasti sehat-sehat toh. Ketemu lagi sama saya Anastasia Rina. Sekarang saya ada di sebuah lokasi. Oh iya, sebentar biar jelas. Saya lepas dulu maskernya ya. Tunggu. Soalnya kan nggak boleh di sini nih. Di sini kan ada bakteri. Jadi saya lepas dulu biar jelas ya. Ini sekarang saya ada di sebuah lokasi yang ada suara mbek gitu loh pemirsa. Memangnya saya mau ngapain sih? Udah jelas sebentar lagi kan Idul Adha. Jadi mau kurban, saya mau pilih-pilih mbek buat kurban. Yuk sama saya kita lihat-lihat yuk, pilih-pilih yuk. Bantuin saya pilih-pilih yuk pemirsa. Yuk. Nah pemirsa Gospot nih, tuh lihat nih ada yang naik di patin. Ini bunyinya agak beda nih bunyinya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemirsa Gospot, ini Pak Haji yang jagain sama yang ngejual ini jual kambingnya. Nah ini harganya kisarannya berapa aja sih Pak Haji? Kalau yang ini itu 4 juta lebih, 4.250.000. Nah kalau yang ini 4 jutaan. Yang mana yang ini? Yang ini yang putih. Kemudian ini yang domba nih. Oh, ini domba. 3 juta. Kemudian ini yang domba nih. Oh, domba. 3,5 juta. Nah yang kecil-kecil anak Itu anaknya tuh gimana? ini udah bisa dipakai korban juga Bu. Ini 2 jutaan harganya. Berapa? 2 jutaan. Oh, 2 jutaan. Murah kalau yang ini. Tapi udah bisa dipakai korban. Oh, Pak Haji itu galak nggak Pak Haji? Oh enggak. Oh enggak. Aduh saya kok deg-degan yo. Ini juga galak kan nih Pak Haji? Aduh, saya mau jalan ke situ takut ya Pak Haji. Enggak Bu, enggak. Aduh Pak Haji itu nggak galak kan? Nah ini 2,5 juta. Oh yang itu 2,5 juta Pak Haji. Itu makanannya apa sih Pak Haji? Ini pangkalan rumput Bu. Oh tetap rumput. Iya. Tapi rumputnya rumput khusus apa gimana? Rumput sembarangan aja. Rumput sembarangan maksudnya di sini ini nih. Bu, iya. Kayak gini nih dimakan. Oh, nah kalau yang itu berapa tuh Pak Haji? Nah, itu sama 3,5 harganya Bu. Oh itu 3,5 harganya. Iya. Nah kalau yang itu yang jauh tuh, itu yang bunyi terus tuh. Nah ini 4 jutaan Bu. 4 jutaan ini bagus nih. Wah iya bagus. Super ini Bu. Oh Iya. kalau maksudnya super sama enggak tuh apa yang ngebedain? Kalau super kan yang udah paling bagus dah pokoknya. Aduh saya nggak berani pegang Pak Haji. Pak Haji jangan jauh-jauh dari saya Pak Haji. Saya serem Pak Haji. Medeni itu Pak Haji medeni. Pak Haji ngerti bahasanya medeni nggak Pak Haji? Nggak ngerti. Saya orang-orang Jakarta Betawi. Namanya Pak Haji siapa nih Pak Haji? Pak Haji. Jahroni. Oh ini Pak Haji Jahroni pemirsa. Jadi Pak Haji Jahroni ini saya serem Pak Haji. Medeni itu Pak Haji medeni. Pak Haji ngerti bahasanya medeni nggak Pak Haji? Nggak ngerti. Saya orang-orang Jakarta Betawi. Namanya Pak Haji siapa nih Pak Haji? Pak Haji. Jahroni. Oh ini Pak Haji Jahroni pemirsa. Jadi Pak Haji Jahroni ini yang jual kambing untuk kurban. Jadi sekarang saya milih-milih kambing di tempatnya Pak Haji Jahroni. Nah yang ini nih kayaknya bagus ini yang super apa tadi? Iya super ini Bu. Super maksudnya super tuh gimana tuh Pak Haji? Yang paling bagus lah. Oh yang paling bagus. Iya. Maksudnya dagingnya apa-apa? Iya. Dagingnya pokoknya kualitas kesehatan segala macam udah paling bagus lah. Iya Pak Haji deket jagain ya. Pokoknya jangan sampai ke saya Pak Haji ya. Enggak. Saya deg-degan ini Pak Haji nih. Kalau yang sana tuh galak emang tuh, makanya di dalam dia saya taruhnya. Oh gitu. Kalau ini enggak. Tapi kok Pak Haji itu kan gini ya. Iya. Kalau kambing untuk kurban ini berarti dipiaranya itu apakah setiap maksudnya pas mau kurban aja apa Udah lama. udah lama gitu Oh, loh. lama Bu. Oh gitu. Iya dari kecil besar. Oh. Kurang lebih sekitar 2,5 tahun lah. Lah terus kita piaranya di
Ada kambing khusus, Bu. Oh, ada lahannya gitu. Iya. Ada lahannya. Ya, ini kan kambing dari Cianjur nih. Oh, Dari terus Cianjur. kebawanya Dikirim gimana? ke sini pakai mobil. Oh, yang pakai mobil bak itu. Iya, Nah, waktu Bu. zaman corona pada orang-orang ngumpet-ngumpet mau pulang kampung. Iya, betul, betul. Jadi kambing dia. Karena nanti 31 Juli adalah hari raya Idul Adha, jadi saya milih-milih kambing dan kebetulan memang sebelumnya saya itu sudah pesen. Jadi suami saya yang telepon lah sama yang jual kambingnya, Pak Haji Jahroni. Terus kemudian sekarang saya milih-milih, saya menentukan pilihan kambing yang mana nanti yang untuk disembelih di hari raya kurban. Tuh. Ini emang tiap tahun berkurban atau gimana, Mbak Yuni? Ya alhamdulillah setiap tahun bisa berkorban, walaupun belum yang besar ya kayak sapi, tapi saya memang kurbannya itu biasanya sih kambing dulu gitu, paling enggak 2 ekor. Tuh. Mic-nya agak ke bawah. Mic-nya, benar. Oke, sorry. Berarti tadi Dil udah 2 kambing nih, dan Iya. harganya berapa aja? Yang satu kambing harganya 4 juta, itu yang kata Pak Haji Jahroni tadi, yang jual kambingnya itu super ya. Terus yang satu lagi yang domba yang harganya 3,5. Itu rencana kalau udah dikurban mau dikasih siapa aja? Jadi kalau setelah kurban itu biasanya saya menyerahkan aja ke panitia kurbannya untuk dibagikan kemana, itu saya ndak ikut campur. Yang penting ketika waktu penyembelihannya sih saya biasanya datang, saya datang lihat gitu ya penyembelihannya itu, dan kemudian ketika pembagiannya udah saya pasrahin aja semua sama panitia. Lihat aja apa mau langsung motong? Iya begitu. Banyak fans yang nanya ke Mbak Yuni, maksudnya syuting udah gak ada, maksudnya comeback lagi nih di Tope atau gimana? Ya memang kalau saya baca di Instagram saya, di semua medsos saya, dari medsos saya Facebook, Instagram, TikTok, itu komentar-komentar netizen memang seperti itu ya, menginginkan saya kembali ke tukang ojek pengkolan. Tapi memang di tukang ojek pengkolan sendiri itu kan memang ada bongkar pasang untuk penyegaran dan untuk untuk karakter baru yang mungkin lebih segar, yang mungkin namanya cerita sudah 2000 episode lebih loh tukang ojek pengkolan itu. Ya mungkin supaya penonton tidak bosan, jadi ada sedikit perubahan yang bisa untuk penyegaran lah kalau menurut saya ya, untuk penyegaran cerita, untuk penyegaran karakter. Jadi ditimbulkan dulu karakter-karakter baru supaya ini bisa panjang. Amin. Supaya walaupun saya sekarang ini sudah tidak di tukang ojek pengkolan lagi tidak syuting, tapi kan paling tidak saya dibesarkan oleh tukang ojek pengkolan. Tentunya saya tetap berharap yang terbaik untuk tukang ojek pengkolan. Dengan adanya karakter baru, tentunya saya juga berharap tukang ojek pengkolan itu tetap menjadi yang terfavorit. Ya toh, favorit kan? Tapi tidak menutup kemungkinan akan kembali lagi, mungkin karena karena emang lagi pandemi ini istilahnya. Tidak bosan, jadi ada sedikit perubahan yang bisa untuk penyegaran lah kalau menurut saya ya, untuk penyegaran cerita, untuk penyegaran karakter. Jadi ditimbulkan dulu karakter-karakter baru supaya ini bisa panjang. Amin. Supaya walaupun saya sekarang ini sudah tidak di tukang ojek pengkolan lagi tidak syuting, tapi kan paling tidak saya dibesarkan oleh tukang ojek pengkolan. Tentunya saya tetap berharap yang terbaik untuk tukang ojek pengkolan. Dengan adanya karakter baru, tentunya saya juga berharap tukang ojek pengkolan itu tetap menjadi yang terfavorit. Ya toh, favorit kan? Tapi tidak menutup kemungkinan akan kembali lagi, mungkin karena karena emang lagi pandemi ini istilahnya ini. Ya kalau untuk itu saya tidak bisa menjawab dengan pasti ya. Apakah akan kembali lagi atau tidak, saya tidak bisa menjawab dengan pasti gitu loh, karena dari segi cerita, dari segi ide keseluruhan itu kan bukan milik saya ya.
memang sebuah cerita sinetron bila sudah tayang itu memang milik publik, menjadi milik publik. Tapi kan ada juga yang memikirkan untuk kedepannya, kepanjangan cerita ini mau seperti apa supaya tetap bertahan ya, supaya tetap bertahan. Jadi untuk kembalinya saya itu saya tidak bisa memastikan, doakan saja. Itu aja yang saya bisa bilang, doakan saja. Seperti itu. Pasrahin aja semua sama panitia. Lihat aja apa mau langsung motong. Aduh, saya itu lihat darah aja tuh sebenarnya takut loh. Tapi kalau pas kurban ya saya tahan-tahanin. Saya mau ngelihat kambing yang saya pilih itu memang disembelih untuk kurban itu kayak gimana gitu. Dan saya biasanya bantuin panitia itu bagi-bagiin daging kurban itu saya biasanya bantuin. Tapi saya nggak tahu ya sekarang mekanismenya gimana karena corona kan tidak boleh rame-rame ya dalam pembagian pembagian daging kurbannya itu ya. Jadi saya tidak tahu mekanismenya tuh gimana, saya belum dapat kabar dari panitianya. Tapi intinya kalau untuk pembagian dagingnya itu memang saya serahkan ke panitianya tuh. Tapi ini bisa dikatakan masuk berkah juga di tengah di new normal ini, tapi masih sempat bisa beli 2 kambing, harganya tidak mahal juga. Alhamdulillah itu gini ya. Jadi memang itu rezeki dari Allah. Kita juga rezeki kita itu kan memang tidak semuanya untuk kita, ada sebagian yang memang harus kita keluarkan, harus kita bagikan kan begitu. Jadi memang saya itu kalau misalkan bekerja dan dari penghasilan saya itu memang sudah saya sisihkan. Oh ini untuk kurban, oh ini untuk A, oh ini untuk B misalkan begitu, sudah ada pos-posnya. Jadi untuk kurban itu memang sudah saya poskan ketika saya syuting atau apa, itu udah pasti saya sisihkan karena wah tahun depan mau kurban lagi, itu sudah saya sisihkan. Jadi ketika kurban itu tidak berat seperti itu. Berarti udah bisa dikatakan udah di karena nanti 31 Juli adalah hari raya Idul Adha. Jadi saya milih-milih kambing dan kebetulan memang sebelumnya saya itu sudah pesen. Jadi suami saya yang telepon lah sama yang jual kambingnya, Pak Haji Jahroni. Terus kemudian sekarang saya milih-milih, saya menentukan pilihan kambing yang mana nanti yang untuk disembelih di hari raya kurban. Ini emang tiap tahun berkurban atau gimana, Mbak Yuni? Ya alhamdulillah setiap tahun bisa berkurban. Walaupun belum yang besar ya kayak sapi, tapi saya memang kurbannya itu biasanya sih kambing dulu gitu. Paling enggak 2 ekor. Mic-nya agak ke bawah. Mic-nya, benar. Oke, sorry. Berarti tadi Dil udah 2 kambing nih, dan Ya. harganya berapa aja? Yang 1 kambing harganya 4 juta, itu yang kata Pak Haji Jahroni tadi, yang jual kambingnya itu super ya. Terus yang satu lagi yang domba yang harganya 3,5. Itu rencana kalau udah di kurban mau dikasih siapa aja? Jadi kalau setelah kurban itu biasanya saya menyerahkan aja ke panitia kurbannya untuk dibagikan kemana, itu saya ndak ikut campur. Yang penting ketika waktu penyembelihannya sih saya biasanya datang, saya datang lihat gitu ya penyembelihannya itu, dan kemudian ketika pembagiannya udah saya pasrahin aja semua sama panitia. Lihat aja apa mau langsung motong.